Itu kan ilegal eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi, yang bukan yang hanya ada katanya kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya clear, malah maju, malah untung saya. Coba yang ini dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan, alhamdulillah. Ya, saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya nanti otomatis kalau itunya kurang kan suplainya kurang, dia juga kurang. Nah, sekarang pertanyaan menarik nih Pak. Kan pakaian bekas dilarang untuk diimpor, tapi nyatanya masih banyak beredar. Bagaimana peran Polri mengatasi hal ini? Selama ini pakaian bekas beredar di pasar Indonesia sudah sejak zaman Orde Baru. Karena saya menjadi perwira Polri itu tahun 1984 dengan pangkat Letnan 2 Polisi. Nah, Polri tentu melalui tugas pokok dan fungsinya, baik untuk sifatnya preemptif ya, sebelum terjadi hal-hal yang menuju kepada adanya perbuatan yang sifatnya melawan hukum, impor baju bekas yang ilegal masuk ke Indonesia. Tentu ada upaya-upaya yang sifatnya jauh dari preventif. Ya, itu juga dilakukan oleh Polri melalui kerjasama tentu dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Sekyu, Direktur Jenderal Bea Cukai, dan instansi lain yang terkait termasuk Bakamla, karena umumnya pakaian bekas yang masuk secara impor ilegal tadi masuk melalui laut karena barangnya banyak bal-balan ya, dengan kapal bisa modus operandinya dilakukan melalui kapal tetap di tengah laut, dibawa dengan perahu-perahu kecil, perahu-perahu nelayan, hampir seperti narkoba. Demikian juga melalui peti kemas dan sebagainya. Polri selalu melakukan upaya karena sudah masuk di dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia, maka Polri melakukan upaya penegakan hukum. Nah, yang jadi persoalan ketika baju bekas itu sudah berada di pasar. Nah, ini tentu perlu kerjasama lintas sektoral untuk menangani kasus baju bekas yang impor ilegal ini. Dan selanjutnya, pertanyaannya, apa yang menjadi dasar hukum sehingga pakaian bekas impor dari luar negeri dilarang masuk ke Indonesia? Nah, gimana menurut Bapak? Ya, jadi dasar hukum berkaitan dengan upaya mencegah masuknya baju bekas yang diimpor secara ilegal tadi. Ada dua dasar hukum yang sangat kuat. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Karena untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan itu memberikan tanggung jawab dan kompetensi serta kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk melakukan pencegahan maupun penyelidikan, penindakan, ya, audit dan sebagainya, melakukan penegakan hukum. Tapi dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, ini juga memberikan kewenangan kepada Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal terkait, misalnya Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, katakanlah, ya, ada
penyidik pegawai negeri sipil yang bisa melakukan penegakan hukum. Nah, bagaimana Polri membantu pelaksanaan penegakan hukum terhadap adanya pakaian bekas yang diimpor secara ilegal? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, di situ ada yang ditetapkan sebagai daerah pabean. Daerah pabean ini adalah daerah di mana barang-barang impor yang harus diperiksa dan diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai itu diletakkan. Hanya Direktorat Jenderal Bea Cukai yang bisa melakukan audit, yang melakukan pemeriksaan. Karena penyidik Polri tidak bisa masuk ke daerah pabean. Penyidik Polri hanya bisa melakukan penindakan di luar area pabean, karena itu merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Oleh karena itu tidak bisa kemudian dibebankan kepada salah satu instansi saja. Apakah perdagangan, apakah Kementerian Keuangan atau Polri, karena TNI Angkatan Laut juga bisa berperan. Karena wilayah yang sering dilalui impor ilegal termasuk pakaian bekas itu justru wilayah di mana penyidik TNI Angkatan Laut punya wilayah kerjanya selain Bakamla. Demikian. Nah, sekarang menjawab pertanyaan penasaran masyarakat, Pak. Menurut Bapak, bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan penanganan masalah pakaian bekas impor di Indonesia? Nah, kalau kita bicara pemerintah, lintas terkait bahwa ada fungsi-fungsi yang melakukan kegiatan di wilayah laut. Katakanlah TNI Angkatan Laut, dia mulai dari zona ekonomi eksklusif. Dari sana kapal-kapal yang membawa pakaian bekas tapi diimpor secara ilegal ini masuk. Ketika ada informasi secara intelijen, maka TNI Angkatan Laut bisa melakukan penangkapan secara tertangkap tangan, memeriksa. Misalnya ada kapal berlabuh di tengah laut, ya, kemudian ada penurunan barang-barang berupa bal-bal dari pakaian bekas ke perahu-perahu. Ini bisa dilakukan penangkapan. Baik TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polisi Air, maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tinggal timing yang bisa menjadi tantangan. Karena kapan pakaian bekas itu diturunkan di laut, itu tentu berdasarkan hari ke hari mafia pakaian bekas impor ilegal ini melakukan pencermatan terhadap situasi dan kondisi di daerah-daerah tertentu seperti Tanjung Balai di wilayah Sumatera Utara, ataupun di wilayah Sangir Talaut Sulawesi Utara, ataupun di wilayah Kepulauan Riau, tempat-tempat tertentu. Tapi ada modus operandi juga yang dimasukkan melalui kontainer. Nah, Bea Cukai yang paling berkompeten untuk melakukan audit dan pemeriksaan adanya pakaian-pakaian bekas yang diimpor secara ilegal, ya, karena tidak diizinkan oleh Kementerian Perdagangan, itu berada di area pabean. Seperti itu, sehingga ada kerjasama lintas fungsi, lintas instansi untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan termasuk penegakan hukumnya. Ada hal yang menarik nih, Pak.
di luar permasalahan peredaran pakaian bekas ilegal di Indonesia, nah, ternyata di lapangan ada barang-barang di luar itu, Pak, dan dijual secara bebas di toko online dan offline. Contohnya sepatu, tas, dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Ya, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia juga tentu membutuhkan barang-barang walaupun bekas, ya, tapi memiliki nilai karena mereknya dan masih dalam kondisi baik. Ketika barang-barang bekas itu seperti sepatu, sabuk, tas bermerek merupakan barang bekas dari orang Indonesia ataupun orang asing yang sedang berada di Indonesia, kemudian mereka melakukan penjualan, nah ini tentu perlu diberikan ruang karena tidak merugikan negara, ya. Dan dari segi kesehatan itu bisa dilakukan pemeriksaan, artinya bisa diberikan pendelegasian kewenangan dari pusat, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan atau Bea Cukai ke daerah di provinsi, kabupaten, dan kota, dinas-dinas yang terkait membuka layanan pendaftaran untuk penjualan barang-barang bekas milik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berada di Indonesia. Karena itu bisa dijual kembali untuk membedakan bahwa itu bukan barang bekas dari luar negeri. Nah, bagaimana dengan barang bekas yang dari luar negeri? Pakaian, sepatu, kemudian juga tas. Ketika kita ingin melakukan upaya untuk menanganinya secara keseluruhan, maka kita batasi dulu. Kita pagari semua barang yang dari luar tadi, barang-barang bekas dari luar itu agar tidak masuk ke Indonesia. Caranya bagaimana? Ya, kita all out. Ada TNI Angkatan Laut, ada Bakamla, ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, ada Polisi Air, ada KKP. Semua yang di perairan laut itu bekerja sama. Bisa dibantu oleh Satpol PP di pantai-pantai yang memang dicurigai tempat masuknya barang-barang bekas secara ilegal itu melalui pelabuhan-pelabuhan rakyat, ya, bisa tembus dengan perahu-perahu kecil, tapi barang-barang yang melalui kapal besar dibongkar dalam bentuk kontainer ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea Cukai sambil menunggu penjualan barang bekas yang masih beredar di Indonesia itu habis, sehingga ketika barang-barang bekas itu semua habis, maka penertiban ini bisa selesai. Tidak ada lagi alasan, oh masih ada yang masuk. Ya, tidak bisa kita kemudian membebani instansi tertentu menjadi kambing hitam kesalahan. Kita harus gotong royong untuk menjaga kedaulatan ekonomi kita, memberikan ruang yang baik bagi UMKM untuk membangun, mencintai hasil produksi Indonesia, bangga untuk menjual produk-produk garment, tekstil, produksi Indonesia. Selain tentunya ada barang bekas yang memang dari segi kesehatan itu baik, ya, sehat, dan masyarakat ingin membelinya karena punya branded tertentu. Nah, ini menjadi solusi untuk kita menyelesaikan persoalan berkaitan dengan
penjualan barang bekas termasuk pakaian bekas. Demikian, saudara-saudara, semoga bermanfaat.